yang sudah siap di depan layar kaca Anda sambil menikmati. Ini kalau di Jakarta lagi gerimis-gerimis gitu ya, sejuk udaranya. Mudah-mudahan acara kita hari ini juga sejuk. Bersama saya Kak Rose di acara Rumpi No Secret. Wah, ditemani oleh Daniel di pojok sana. Hari ini kita matching ya kan, dan sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Salah satunya ada Ibu Caca Frederica. Anaknya lagi apa, Bu? Lagi les baca. Lagi les baca. Siapa yang nungguin? Mama saya. Ya, ibunya diculik dulu. manajer saya. Tapi sebelum kita ngobrol sama Caca Frederica, kita ke pojokan dulu untuk membahas yang lagi ramai terjadi di luar sana, menuai perhatian dan komentar netizen, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Oke, dari dunia nyata hari ini adalah sidang perdana kasus Amarzoni ya, kasus yang tengah dihadapi oleh Amarzoni dengan tuduhan menjual apa sih? Tuduhannya pasalnya itu ya, menjual narkotika, di pengedaran narkotika dari rutan gitu kan. Walaupun kemarin kan sudah diklarifikasi juga sama kuasa hukumnya Amarzoni, dan bahkan dari Dirjen Pemasyarakatan juga mengatakan dia kedapatan ada 1 linting ganja di selnya gitu, tapi bukan masalah pengedaran narkoba dari dalam rutan. Nah, persidangannya itu berlangsung, dan kalau sama Amar, karena Amar ada di Nusa Kambangan, berarti Amar mengikutinya secara online. Jadi kita akan tunjukkan dulu suasana persidangannya seperti apa, ini terbuka, dan kita dengarkan permohonan dari Amarzoni agar dia diperbolehkan untuk menghadiri sidang secara offline dengan alasan karena ini kan beritanya sudah menyebar kemana-mana dan kasusnya tidak sesuai dengan yang dituduhkan kalau menurut Amar. Coba kita lihat seperti apa suasana persidangan berikut ini. Oke, gitu. Ini menarik juga ngikutin ya. Itu yang pakai inisial itu semua yang disebutin itu semuanya ada di Nusa Kambangan juga nggak? Iya, oh oke. Postingan dukungan ada banyak, terutama dari keluarganya, dari Aditya Sony juga dia memposting ya, mendoakan kakaknya. Bismillah Bang, banyak sekali yang mendoakan, mudah-mudahan diberikan kekuatan di sana, semoga negeri ini tidak alergi dengan hukum yang adil. Dan dia bilang, saya tahu betul bagaimana seorang Amarzoni, dan di sini saya tetap akan mengatakan dia tetap saudara saya dan saya tidak akan pernah meninggalkan dia, begitu ya. Come back stronger brother, believe it, the sun will shine on us again. Postingan selanjutnya juga dari nih Dokter Camelia gitu ya. Hai Dedi Dut, semoga Allah selalu melindungi kamu, semangat sidangnya besok ya, banyak banget yang sayang sama kamu di sini. Kemudian dari Ustadz Dery juga ada posting ya, insya Allah hari ini sidang perdana Amarzoni, tolong dipantau begitu ya. Kemudian kita baca juga nih komentar-komentar dari netizen seperti apa. Aturan sidang begini dulu nggak sih, baru diputus ke NK atau apa enggak ya? Hah? Oh, Nusa Kambangan atau enggak? Harusnya sidang dulu baru, ya kan harusnya kalau masih melalui persidangan biasanya taruhnya di rutan gitu kan, rumah tahanan. Yang berikutnya, setuju, mending sidang offline, Amarnya dihadirkan supaya lebih leluasa kasih keterangannya. Lanjut, lebih bagus sidang secara langsung, kalau gini nggak jelas, takut ada ancaman dari belakang gitu. Berikutnya, kalau Amar aja bisa langsung dikirim ke NK Nusa Kambangan, harusnya korupsi uang negara juga bisa dong, kan mereka lebih merugikan gitu. Semoga ini yang terakhir ya Mar, ke depannya kalau ada kesempatan bebas jangan deket-deket narkoba lagi gitu. Iya, setuju sih ya. Kalau harapannya dari keluarganya Amarzoni kan, Amarzoni ya dikembalikan ke ini biasa dan juga menjalani rehabilitasi, tidak di Nusa Kambangan. Baik, kita langsung menuju ke Caca Frederica. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Baik, kita sudah bersama dengan Ibu Caca Frederica. Langsung kita dudukan di sini, Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar Kakak? Baik, Ibu. Jawab Ibu kalau duduk di sini dengan Kakak jujur. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Fakta, Caca. Kamu sekarang melanjutkan kuliah S3 ya, karena nggak mau kalah sama suami kamu. Kan suami kamu udah S3 ya, kamu juga harus S3. Dia apa? Kamu juga harus ikutan. Fitnah atau fakta? Fitnah, bukan karena nggak mau kalah sama suami, karena justru sebenarnya yang pengen sekolah duluan tuh aku. Terus akhirnya suami juga jadi ikutan. Gitu. Jadi ini suami udah selesai belum? Belum, sama-sama kita bareng. S2 juga bareng, S3 juga bareng. S2 tuh sebenarnya aku 1 tahun perkawinan, aku pengen lanjut lagi sekolah S2. Cuman udah terlanjur menikah sebagai istri, aku masih agak dalam tanda kutip, aku tuh masih agak ada konservatifnya Kak. Walaupun modern tapi tetap ada konservatifnya. Apapun dalam menjaga rumah tangga tuh, kita tuh ego harus nggak bisa. Mau menang-menangan
barengan semua tuh. Jadi kita harus agak ada naik turunnya. Dan suami pada saat itu tidak ridho untuk aku ngambil sekolah S2. Nah pas beliaunya mau ngambil sekolah S2, aku bilang, kok Anda mau S2 sih juga dong? Dulu saya mau sekolah, Anda nggak boleh gitu. Jadi buat perempuan di luar sana ya, jangan buru-buru menikah. Menikah kalau semua cita-cita kalian sudah tercapai. Karena yang bisa mencapai cita-cita itu bukan suami kalian dan bukan tugas suami kalian untuk mendapatkan cita-cita kalian. Itu tugas diri kalian sendiri. Jadi kalian harus selesai sama diri kalian dulu baru menikah gitu. Jadi ibu gimana? Kalau saya ya kan udah 10 tahun lah Kak, udah lewat. Bukan baru 1 bulan, terlambat kamu kalau ngomongin Alhamdulillah, tapi suaminya akhirnya izinin juga kamu Alhamdulillah, bisa S3 tapi jadinya bareng. Suamiku tuh maunya harus bareng. Ya nggak apa-apa kan Bu, jadi teman sekampus. Iya, kan? jadi punya pacar di dalam kelas betul, gitu. Gemes kan, pacar halal. Kita atau fakta? Kamu juga orangnya tuh ambisius banget ya, ke anak bahkan juga. Masya Allah. Bahkan nilai anak kamu 7 aja kamu udah khawatir, dan saking ambisiusnya kamu pindah ke Jakarta, anak kamu pindah ke Jakarta langsung kamu lesin ya. Lesnya tiap hari ada. Bahkan 8 kegiatan lesnya. Masya Ya Allah. ampun, bisa pulang ke rumah jam 5 sore ngerjain PR juga sampai di mobil. Fitnah atau fakta? Fakta. Bu, lesnya apa aja Bu itu? Bu? Les baca, les matematika, les sempoa, les tenis, habis itu Mandarin, terus piano, terus renang, terus satu lagi les apa? Ngaji. 8. Benar ya, benar. Bu, jadi berapa tuh bahasanya? Udah ngaji ya kan? Bahasa Mandarin. Gitu. Sempoa masih belajar baca lagi. Tadinya mau belajar bahasa Jerman juga, cuman waktunya belum. Ibu. Ya nggak apa-apa, karena anaknya happy. Oh, anaknya happy ya? Karena anaknya happy. Jadi semua orang tuh kayak bilang kayak, Ca, lu ambi banget, kasih nggak stres ya, nggak ini nggak ini. Dan memang sekolahnya dia, aku akuin memang salah satu sekolah yang bisa dibilang sangat akademik di Jakarta ini gitu ya. Tapi anaknya happy. Buktinya apa? Anaknya kalau tiap kali dijemput sekolah nggak mau pulang, masih maunya di sekolah terus. Terus dia kalau di rumah bisa bilang kayak, Mami, I wanna sleep over. Dia bilang dia pengen nginep di sekolah, pengen tidur sama missnya. Katanya berarti kan artinya dia senang belajar. Menurut aku sekolahnya itu yang hebat juga. Membuat anak untuk belajar dan mendapatkan target-target tertentu, tapi tetap menyenangkan. Ibu waktu hamil dia nggak lagi belajar kan? Aku nggak ya, kirain karena waktu hamil ibunya belajar, jadi anaknya begitu lahir, kayaknya belajar nih. Kita lihat nih ada videonya ya, ketika mau buka nilai anaknya dan ngerjain PR-nya di mobil begitu ini. Anaknya semangat belajar dan sekolah, ibunya juga harus lebih semangat ya. Iya. Gimana bagi waktunya ibu sih? Jujur stres sih, karena menurut psikologku makanya aku kan sebenarnya aku tuh sekarang masih les lagi, les bahasa. Bahasa apa? Bahasa Jerman, supaya bahasanya nggak hilang, nggak lupa. Kan aku selalu udah lupa, jadi udah banyak yang nggak bisa gitu loh. Aku sebenarnya udah les lagi itu. Cuman akhirnya harus di stop. Kenapa? Karena psikologku sangat tidak menganjurkan. Karena aku sekarang lagi ngambil doktoral, terus ngambil les bahasa juga, dan aku ngurusin anak dan ngurusin rumah tangga juga kan. Jadi menurut psikologku tuh sangat tidak masuk akal. Silahkan aja kalau mau coba, aku tetap akan dukung kamu. Tapi goal aku kan, aku ke psikolog kenapa? Aku pengen tenang, pengen lebih tenang, pengen lebih calm, pengen bisa menjadi ibu yang ketika konten gitu ya. Ketika kasih yang marah, sedih atau kesel, aku menjadi ibu yang dalam tanda kutip normal dan bisa menjaga emosiku dengan baik. Gimana aku bisa menjaga itu kalau tekanannya aku sendiri kebanyakan? Jadi akhirnya aku suruh pilih, aku mau stop doktoralnya atau mau stop bahasanya, dan aku stop bahasanya. Jadi aku fokusin dulu ke doktoralnya ini. Ibu kenapa nggak les bahasa Mandarin bareng, Bu? Udah Kak, tapi Mandarin tuh kayak another world ya Kak. Gue nanyanya Isa, aku nanyanya Isa. Tapi udah beneran, gurunya dari Beijing. Cuman kayak nggak sanggup karena aku belum pernah tinggal di sana. Kalau di Jerman kan aku pernah tinggal. Ibu nonton itu drama Cina deh, Bu. Aduh, nanti jago. Bener deh Kak. Aku kayak Mandarin aku pengen, tapi kayak nanti dulu karena aku belum pernah tinggal di sana. Kalau Jerman kan udah, jadi paling enggak tuh lebih kayak familiar dengan bahasanya, bercandaannya, slang-nya, gitu. Caca Freddy di Fitnah atau fakta? Kamu tuh tiap anniversary pernikahan ya, kamu tuh selalu kayak curiga gitu, suami kamu tuh pasti lupa deh, pasti lupa deh, pasti lupa. Ya ternyata tidak. Dan belakangan dia bahkan sweet banget. Fitnah atau fakta? Fakta, astagfirullahaladzim. Dan aku selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti kamu lupa lagi kan? Karena aku negatif thinking gitu kan, gitu. Karena memang pernah kejadian kita 10 tahun perkawinan, dia pernah sekali apa 2 kali lah, lupa tuh pernah.
Yang aku ingat banget sekali, tapi mungkin dia pernah sekali atau 2 kali. Dia ingetnya 8 kali. Cuman kan kalau laki-laki kalau udah melakukan kesalahan satu, takdirnya ya akan diingat terus itu kesalahan. Ibu adalah ahli sejarah ya. Tuh tadi coba baca, itu pertanyaannya lucu banget deh. Kamu pasti lupa kan? Kamu inget gara-gara ada yang ngetek ya kan? Suami cuma nanya, kamu udah keluar kamar belum? Belum lah, aku nggak ada energi. Udah tantrum duluan. Ngambek udah naik. Ternyata begitu keluar udah ada bunga. Ternyata ada bunga, terus malu-malu sendiri aku. Gitu. Astaga. Alhamdulillah. Kayak Pak, jangan sampai sekali aja lupa itu seperti setiap kali ya kan. Caca, minta fakta. Aduh sih, yang mana nih? Langsung 4 apa 5 nih? 4. Kadang kamu tuh kesel sama suami yang suka santai-santai aja di saat kamu lagi, aduh pokoknya riuh banget ngurus anak kamu gitu ya. Contohnya waktu Kasia lagi nangis karena mau disuntik. Suami kamu lagi santai aja nge-gym. Emang kayaknya nggak tahu ya, hidup laki-laki tuh bahagia ya laki-laki ya. Iya, semua bahagia disiplin. ya. Laki-laki tuh nge-gym, yang penting cari uang nge-gym gitu ya. Bahagia banget ya. Ya ibu kenapa nggak bahagia loh saya? Saya bahagia sih, cuman kadang-kadang tuh ada beberapa hal yang kayak pressure gitu. Tuh emang kadang-kadang kayak suami lebih nggak kuat aja handle, emang takdirnya laki-laki emang nggak kuat kan ya. Gimana betul. sih? Coba yang lihat anak nangis tuh, gitu langsung, aduh lah kasih gitu kan ya. Gitu, kayak coba deh latihan, misalkan suruh ngelatih nulis atau baca atau berhitung tuh biasanya lebih agak nggak kuat kan dibandingin kita yang laki-laki kan, dibandingin kita yang perempuan kan. Kalau sama bapak-bapak biasanya diajak main. Iya kan, jadi kayaknya emang itu udah takdir lah, jadi ya udahlah, nggak apa-apa walaupun kesel-kesel kecil sedikit nggak apa-apa lah. Fitnah atau fakta? Caca Frederica bahwa kamulah personil girl squad satu-satunya kayaknya yang diundang ke nikahnya Karenina Suni, karena hubungan Karenina sama kamu masih baik, sementara sama yang lain udah nggak seakrab-akrab kayak dulu lagi. Fitnah atau fakta? Fitnah, nggak cuma aku doang. Siapa lagi? Ada Rosma, tuh ada Rosma. Itu Kak Isya pun tadi, gitu. Emang dia girl squad enggak juga? sih, tapi ya pertemanan lah, udahlah kita udah gede, ngapain sih? Kamu nggak nanya gini, kok aduh julid, aduh Anda julid ya, nggak boleh dosa Bu. Gibah itu bagaikan kita memangkan bangkai saudara kita sendiri. Aku nggak itu dosa besar ya, aku tidak boleh. Aku kan cuma nanya, kamu nggak nanya. Juga nggak boleh. Aku nggak julid. Berbicaralah yang baik atau lebih baik diam. Iya, aku nggak julid. Saya dakwah nih nanti di sini loh Bu. Berarti ibu yang menduga aku julid. Orang aku nanya, aku kepo. Aku negatif thinking sama kamu ya. Enggak, tapi kan ini emang intimate banget gitu ya. Emang kamu emang 300 orang kalau nggak salah ya. Kan kamu sempat berjauhan nih. Kata siapa berjauhan? Maksudnya kan Anda negatif thinking sama saya sekarang. Kan ibu kan pernah tinggalnya di jauh tuh Bu, mendampingi suami Kendal. Iya. Nah, komunikasinya kalau itu di antara jarak jauh bukan berarti hati kita jauh kan. Dari ke semua girl squad itu yang paling masih intens komunikasinya emang sama Karenina. Sama semuanya. Kemarin juga anakku ulang tahun, acaranya Dr. Irene. Dr. Irene kan Masya Allah loh, udah sekarang menjadi wakil duta besar China kan. Masya Allah, tabarakallah. Nah terus akhirnya kemarin juga anaknya ulang tahun, aku lagi di Semarang, aku nggak bisa datang, jadi anakku doang yang datang, ketemu sama Jessica, ketemu sama Hertika. Kita tuh kan kaget ya, maksudnya kita kan nggak pernah, dia kayaknya juga nggak pernah ngumbar tuh dia lagi deket sama Karenina. Kalau kamu taunya dari sebelumnya bahwa dia udah lagi deket sama ini, tahu atau tiba-tiba datang undangan gitu? Tahu lah, maksud tiba-tiba datang undangan. Jadi udah lama emang. Ya, ibu undang aja deh mendingan yang bersangkutan. Aku nanya sama dia ini, Ibu. Pinter Ibu ya, Ibu ya. Ibu jadi host Rumpi aja gimana? Nah, ya udah. Atau jadi host Islam itu indah gimana, Bu? Besok live. Jadi udah lama nih tahu ya. Jadi dia udah lama nih pacaran sama dia. Oke, lucu banget ya. Kapan main ke Islam itu indah, Bu? Jam 5 subuh? Enggak, aku jam 5 subuh. Aku diajak hanya di Trans TV milik kita bersama, Bu. Ajak aku main ketemu Karenina Suni aja. Aku mau ketemu Steve Emmanuel. Lah, gimana sih sebenarnya? Terus kamu ketemu Steve Emmanuel gitu kaget nggak? Steve? Enggak lah, kenapa harus kaget sih, biasa berarti aja. Kamu udah tahu dari dulu bahwa dia emang udah kembali? Nggak tahu, aku aja nggak tahu ada berita apa. Emang ada berita apa? Lah, dia kan kemarin nggak tahu, sempat menjalani masa hukuman. Nggak tahu aku itu. Serius? Aku nggak. Jadi gini Bu, lah aku nggak tahu ceritanya, update-nya segala macam. Jadi santai aja kami ya. Oke, baiklah. Lanjut Vita atau fakta Caca. Kalau anak kamu tuh sebenarnya udah minta wajahnya ditampilin, nggak di-blur lagi, tapi ibu yang masih belum mau. Fitnah atau fakta? Fakta. Ibu atau bapak? Atau ibu dan bapak? Kita berdua kayaknya ya. Anakku udah pengen kayak, Mami kenapa dia, dan dia kalau ngeliat kayak misalkan di TV atau di sosial media, kenapa mukaku dikasih
kasih stiker, kenapa Iya. aku diblur? Terus aku nanya, emang Kasya mau di depan TV? Mau, emang Kasya mau masuk TV? Mau. Tapi kan dia umurnya 5 tahun. Iya. Maksudnya belum terlalu bijaksana untuk bilang mau dan tidak. Oh, iya, iya. Kalau dulu aku memilih untuk berada di depan TV, itu kan atas pilihan aku. Oh. Jadi segala pros dan cons orang tua aku bilang, kami tidak pernah memaksa kamu untuk bekerja, kami tidak pernah memaksa kamu untuk cari uang di dunia hiburan dan semua segala macam. Jadi kalau ada kelebihan dan kekurangannya, kamu jangan blame on your parents gitu. Nah, aku juga maunya nanti kayak gitu ke Kasya. Dia punya pilihan. Aku pengen kayak dia masih punya dua pilihan walaupun walaupun aku hidup dalam dunia entertainment misalkan. Tapi dia punya dua pilihan, apakah dia pengen keep her life private atau dia pengen buka. Nah, itu terserah dia, bukan karena aku, bukan karena bapaknya. Jadi nanti umur berapa kira-kira keputusan dia itu nanti ibu Aku pertimbangkan? dulu memutuskan itu ketika aku SD kelas 6 SMP. Jadi SMP kelas 1. Belasan lah ya. Nah, mungkin setelah belasan lah. Jadi kamu harus tahu ya, kalau kamu udah hidup di dunia yang seperti ini, bisa aja kamu diundang sama Kak Ros, ditanya-tanya sama Kak Ros, itu gimana? Iya, datang sini. Kamu lesnya apa? Coba dong ajarin aku bahasa Mandarin gitu. Either kamu suka atau tidak suka dengan itu, ya you have to face it kan. Jadi aku memberikan. Dicoba aja dulu Bu, undang ke sini dulu bentar. Nanti kita masih ngobrol lagi sekali Mbak Caca. Nanti kita undang lagi nih bapak-bapak juga. Nih yang kemarin juga ngantar anak kembarnya. Oh, Masya Anak Allah. kembarnya dua-duanya kuliah di Undip Bu. Aku juga Undip. Iya. Aku Undip juga. Kamu hybrid ya, online offline? Aku offline karena kan kemarin masih Covid kan. Oh, iya. Jadi ada yang offline, ada yang online. Tapi Udah kemarin hybrid. aku udah habis dari Semarang. Oh oke, ini juga nih dua-duanya bisa gitu ya keterima di Undip walaupun jurusannya beda. Ini ceritanya gimana? Apakah memang dua-duanya itu harus di satu universitas yang sama? Sebenarnya ada yang keterima di mana tapi udahlah satu aja atau gimana? Dan benarkah mereka dipasangin GPS sama bapaknya? Kamu dulu kuliah di mana, Kak? Di UI. Oh, kamu UI Pride, aku Undip Pride. Oh iya, oke. Kita lihat dulu profilnya Fadlan. Oke Fadlan. Oke Bapak Fadlan. Sama. Nih postingan kamu ya, selamat ya anaknya dua-duanya keterimanya di Masya Allah, Undip. alhamdulillah. Berarti negeri ini lewat jalur apa tuh kalau sekarang istilahnya SBM? Ada apa SNBT, ada Mandiri. Dia dapetnya lewat Mandiri. Oh, lewat Mandiri. Lewat Mandiri. Enggak, ini emang kan dia kembar nih. Kembar. Terus di universitasnya sama. Emang supaya nggak repot ya udahlah satu universitas atau sebenarnya mereka tuh ada yang pengen kesini kesana? Mereka tuh ada yang pengen kesana kesini segala macam. Cuma memang beberapa ada tempat apa yang mereka tuju ya. Ada UPN, ada ITB, ada apa segala macam. Kebetulan dapetnya dua-duanya di Undip. Oh, dari rezekinya ya. Ada rezekinya di situ. Doa betul. bapaknya juga kali kalau bisa satu Anak-anaknya kampus doa aja. gue tinggal ya Allah lancarin aja apa yang jadi doa apa anak-anak Iya, aku. iya, iya. Aduh, ini pertama kalinya ngantar anak sekolahnya agak jauh ya dari rumah gitu betul. ya. Ini ya, benar Belum. nggak dipasangin GPS katanya di handphonenya? Iya betul. Itu ide dari mana? Fadli ya? Enggak. Apa sih ini gimana GPS ikutan? Ya ada salah satu Aplikasi. Ya aplikasinya itu bisa kita ngelihat. Dia jadi bukan cuma kita bisa ngeliat dia aja. Dia juga bisa. Ngeliat kita. Jadi aplikasi itu memang digunain sama kita untuk keluarga jadinya. Oh, oke. Jadi kita bisa ngelihat dia ada di mana, pulang jam berapa, balik ke kosnya segala macam itu kelihatan ada laporannya setiap hari reportnya. Bapak cuma masang doang atau emang dicek? Atau ngecek emang? Insya Allah sih saya sebenarnya percaya sama ya? anak-anak. Cuman kalau ada apa-apa ya, Kalau ada apa-apa buat keamanan mereka ya akhirnya kita pasangin. Mereka sendiri ketika gitu kamu mengutarakan nih pasangin ini ya, gimana penolakan atau mereka mengerti? Alhamdulillah anak-anak ngerti. Walaupun pertamanya kenapa sih dia harus pasang itu? Pasti nanya dong anak-anak pada kritis semua. Cuma gue bilang sama mereka bahwa kalau ada apa-apa, nauzubillah semua nauzubillah, kita bisa tahu posisi kamu ada di mana. Jadi kita lebih gampang. Kalau misalkan kamu malam-malam tiba-tiba belum pulang, terus ada notif kan tiba-tiba, loh kok malam belum pulang? Ada apa nih? Ada apa? Gitu kita bisa. Dan enaknya kan ada saudaranya ya, bisa saling menjaga lah mereka berdua. Juga di situ, alhamdulillah. Jadi kemarin kalau kita lihat ya postingannya Lira Firna kan sempat jenguk anak-anak di Semarang, tapi kamu nggak ikut. Kenapa kamu nggak ikut? Ya lagi ada kerjaan di Jakarta yang pertama, yang kedua juga dia lagi jalan-jalannya sama ibu-ibu sama teman-temannya semua. Oh Lira. Jadi ya Lira tuh punya sahabat-sahabat yang juga dianggap teman-temannya dan jadi kayak kakak-kakaknya juga. Nah mereka nih sahabatan dari zamannya masih Ezel masih kecil SD jadi jamiah di Al-Azhar. Ibu-ibu anak sekolah nih. Iya, ibu-ibu anak sekolah. Nah, sahabatan sampai sekarang, masya Allah. Jadi ya traveling juga bareng. Nah, ini kan Lira katanya juga umroh tuh kemarin sama teman-temannya. Baru ini juga lagi Kemarin kan?
Inilah kemarin berangkat dia. Itu sama ibu-ibu yang sama ini? Sama ibu-ibu yang sama Dan juga. Dan Bapak juga nggak diajak? Lu saya ngapain ngikutin ibu-ibu? Kita lagi ada kerjaan juga lagi di Jakarta. Lagi ngebangun rumah, alhamdulillah. Lagi ada ngerjain rumah buat klien. Oh oke. Oh ada kerjaannya. Nah ini kan Lira punya temen geng nih ibu-ibu. Kalau Bapak punya geng bapak-bapak juga nggak? Ada sih, cuma nggak terlalu ngegeng kayak gitu. Karena saya semenjak udah nikah sama Lira kayak pertemanan udah agak berkurang. Oh gitu. Jadi kita lebih konsen ngeliat anak-anak main sama, apalagi sekarang ada anak yang kecil lagi kan. Kemarin kan mereka yang kecil-kecil tuh. Sekarang mereka gede, adik kecil lagi. Jadi kita udah fokus sama yang kecil. Udah yang kecil-kecil kita temenin. Karena mau mainnya sama bapak pasti. Oh iya betul. Kalau mau tidur sama ibu gitu. Ini kemarin Lira juga sempat sakit ya. Kita mau tanya nih sakit apa, kenapa, sama yang berikutnya. Ini Lira juga beberapa kali posting. Ini postingan repost sih sebenarnya ya. Salah sih gitu. Harga dirimu ada di nafkahmu gitu ya. Seorang cukup dikatakan berdosa jika ia melalaikan orang ya, melalaikan orang yang ia wajib beri nafkah. Ada apa ini? Ada cerita apa di balik repostan ini? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Ruang Bebas. Sebelum kita bahas ya, kenapa Lira sering banget repost soal nafkah laki-laki wajib menafkahi gitu ya. Kita tanya dulu kemarin sakit apa sih ibu? Lira Vertigo. itu kemarin vertigo. Jadi dulu pernah terjadi. Mungkin udah tahun 2012, 2013 lah ya. Nah sekarang terjadi lagi, memang agak lama rentannya. Cuma dia suka ditandain sakit-sakit kepala. Ternyata sakit kepala sama vertigo itu beda. Nah sekarang vertigonya dia ini persis yang kayak kemarin. Itu yang bolak-balik gitu ya. Aduh, jadi ya visualnya itu bener-bener terbolak-balik muter. Jadi dia muntah, nggak bisa ini muntah lagi. Nah awalnya gue pikir bisa dikasih obat pakai aplikasi yang sekarang. Kita diskusi sama dokternya, dikasih obatnya. Nggak berubah. Akhirnya kita udah bawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit ditetapin untuk tidak boleh pulang. Karena ini termasuk yang berat lah gitu dibilang. Nah penyebabnya apa? Nah ini lagi mau cari penyebabnya apa. Sampai alhamdulillah tapi dari pengobatan kemarin itu kita tahu bahwa semuanya normal, di MRI normal, saluran otak pembuluh darah ke otaknya normal, semuanya normal. Nah, yang jadi masalah adalah seperti biasa, gue juga kurang puas dengan dokter di sini. Jadi masih mau ngecek lagi? Iya, karena di sini diperkirakan, baru diperkirakan adalah radang dari si nerve-nya dari saraf. Cuma kepastiannya belum. Oke, nanti di diagnosa lagi habis pulang dari umroh mungkin mau. Insya Allah. Duh, makin puyeng aja nih Bapak. Tapi itu aja udah 7 hari, harus masih 5 hari lagi gue minta pulang. Karena Lira juga udah nggak kuat, nggak mau. Aku udah nggak bosen di sini, nggak bisa. Tapi udah nggak apa-apa ya. Tapi alhamdulillah sekarang udah nggak apa-apa, udah bagus banget. Nah ini kembali kita postingan. Ini ada apa Bapak? Gitu kan postingannya gini nih. Komentar netizennya ada nggak nih? Ada nggak? Ada punya komentar netizen. Sepertinya ini pengalaman pribadi Kak Lira, gitu ya. Terus ada lagi komentarnya, ada lagi. Mana lagi? Ada, itu aja. Ini doang. Lagi yang lain-lain. Yang lain-lain. Iya. Yang pertama, Lira itu banyak followersnya kan perempuan. Agak dari beberapa postingannya dia itu banyak dia nge-repost tentang yang quotes yang sunnah, yang dari ustadz-ustadz yang bagus atau memang itu isinya memang dari hadis atau yang lain. Nah kebetulan kita itu punya anak laki-laki itu 4. Dari 6, 4 laki ya? Dari 6 itu ada 4 anak laki-laki yang harus bertanggung jawab sama istrinya nanti dan sama anak-anaknya nanti. Jadi pendidikan di rumah itu lagi ngomongin tentang itu. Oh gitu? Ya, lagi ngomongin tentang itu dan segala macam ke postingan ini buat ini juga, dan mungkin Lira juga mau ngasih ini untuk share ke ibu-ibu yang lain untuk bisa ngedidik anak-anaknya, bisa. Ya, karena anak laki itu kayaknya emang harus dipersiapkan dari sejak sedini mungkin. Betul. Kamu ada latihan apa nggak kebiasaan sehari-hari untuk ya khususnya untuk anak laki-laki ya supaya ketika dewasa dia keterampilan. Gue punya prinsip bahwa anak laki-laki itu tidak boleh males. Jadi dia harus energik. Harus misalkan mau dia sport atau dia keterampilan apa. Kayak yang kecil aja gue ajarin DIY.
Terus kayak dia tuh suka ini, akhirnya dia sekarang bikin clay, bikin apa aja mainannya dia suka, dibikin pakai clay. Jadi terampil ya? Jadi terampil gitu. Jadi menambah kepercayaan diri dan keahlian gitu ya. Bener-benerin kan nanti kalau jadi bapak kan juga harus bener-benerin apa. Bapak itu harus bisa jadi tukang, jadi suami, ya, jadi bapak, jadi tukang, jadi pembantu juga untuk bantu-bantu istri, ya kan. Terus jadi supir juga kadang-kadang. Iya. Terus jadi penjaga ya. Tukang listrik juga. Tukang listrik juga ya. Sama tukang angkut-angkut galon ya, Pak. Tukang angkut galon, penjaga, ya. Oh, banyak juga. Sama tukang bayar-bayar tentu saja. Itu jangan lupa, itu penting. Berikut kita akan wawancara Rita Nurmaliza. Ini adalah first runner up Miss Universe Indonesia 2025 dan dia akan belajar catwalk. Sama Pak Dan, kita lihat profil berikut ini. Mau belajar catwalk. Menjadi first runner up Miss Universe Indonesia dan memang karena dengan konsep Miss Universe di tahun-tahun belakangan ini ya bahwa memang diversity gitu ya. Jadi perempuan-perempuan di usia berapapun dan profesi apapun bisa begitu mengikuti ajang ini. Dengan status apapun juga dengan bisa status apapun. Kamu kan udah usia udah 30, udah kerja, udah apa segala macam. Tapi pernah dulu di tahun awal ya waktu umur 21, 2017 pernah ikut pageant juga, betul. Apa yang membuat kamu ikut lagi, kan kemarin udah pernah nih. Kenapa ikut lagi? Jadi pas tahun 2017 itu aku ngerasa kayak kurang puas gitu Kak Ros, karena waktu itu kan aku masih kayak, aku kan dari daerah, terus pertama kali ikut kompetisi pageant nasional, aku ngerasa kayak belum mengeluarkan gitu, belum all out, belum lepas gitu ya, masih awam juga gitu. Jadi aku ngerasa kayak saatnya ini aku membuktikan ke diriku gitu loh. Kalau aku tuh bisa catwalk, bisa pede. Karena dulu aku nggak pede, orangnya insecure gitu. Oh, serius? Iya. Makanya jalannya tadi lebih gitu. Udah kayaknya gitu ya. Jadi yang dulu aduh kayaknya kurang ini sekarang. Betul. Tapi kamu juga termasuk ini ya, pageant lovers yang suka ngeliatin kalau ada ajang pemilihan. Aku tuh suka lihat cewek cantik Kak Ros. Jadi kayak aku tuh suka kagum gitu. Mereka ternyata workoutnya bagus, catwalknya bagus, jago makeup, jago hairdo, fashionnya bagus. Jadi aku suka ngelihatnya gitu. Coba kita lihat seperti apa suasana malam penobatan Miss Universe 2025 berikut ini. Jadi dengan kamu kan tadi ingin membuktikan kepada dirimu dengan yang kamu lalui kemarin, gimana rasanya? Udah puaskah? Aku puas sih, karena aku yang penting diri aku maksimal dulu gitu, catwalknya semuanya. Jadi hasilnya apapun itu yang penting adalah aku bangga dengan diriku. Jadi pas catwalk kamu ini lagi latihan lagi, les sendiri, latihan semuanya dari ulang dari awal jadinya. Ada coach khusus juga. Ada diet apa segala macam. Iya, pasti workout, catwalk, photoshoot, public speaking, semuanya aku belajar lagi. Modalnya berapa itu? Modal sendiri kan maksudnya? Modal sendiri Kak Ros. Nah, untungnya ya alhamdulillahnya karena sekarang aku mungkin udah punya followers, jadi banyak banget nih yang mau kerjasama dengan aku. Jadi catwalk coachnya juga itu collab gitu, terus juga public speaking school juga itu collab. Jadi banyak nih yang mau membantu aku gitu. Jadi dengan konsep apa sih Miss Universe ini justru ya peluangnya justru lebih besar gitu ya untuk dalam persiapan kamu. Nah, ini kan kamu katanya ketika ikut ini ditawarin sama national directornya. Udah kenal emang sama dia? Udah kenal. Jadi aku tuh kenal Kak Kelly Tandiono, national directornya itu tahun 2019 ketika kita ada event sosial gitu deh gitu. Waktu itu kita bangun sekolah gitu kan. Nah, setelah itu udah lama nggak komunikasi, tiba-tiba dia ngajak, Rita mau nggak ikut gitu, ikut kompetisi. Nah, aku juga lama sih mikirnya karena kan kayak aku udah umur segini, terus kayak aku udah lagi prepare pernikahanku gitu ya kan. Sempet nggak ya? Sempet nggak ya? Terus kayak aduh aku udah ada di zona nyaman nih gitu loh, udah ngonten, udah sibuk dengan ini dunia aku lah gitu. Tapi ketika ditawarin itu aku mikir kayak kayaknya bisa nih jadi challenge baru nih. Jadi menambah warna dalam hidup aku gitu. Mumpung belum nikah ya. Kan? Nah, ini kan pada saat apa sih selama penyelenggaraan Miss Universe sempat muncul beberapa isu. Salah satunya ketika ada salah satu yang pernah ikut ini juga, pernah terseleksi juga, kemudian dia mundurkan diri dengan alasan kayaknya kontrak itu terlalu kejam. Kamu sendiri merasa kontraknya terlalu kejam ataukah sebenarnya buat kamu bisa memahami dan ini juga nggak masalah dengan aktivitas yang sudah kamu jalani sebelumnya? Selain berikut ini, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi Indo.
tadi ya. Kamu lihat baca kontraknya, menurut kamu itu berat atau biasa aja? Ya mungkin agak berat, tapi kita bisa discuss juga. Oh, bisa. Gitu. Oh, oke. Bisa dinego. Jadi bisa? Ada, bisa. Oke. Jadi setelah menemui kesepakatan, makanya ya aku memutuskan ikut karena aku ngerasa kayak udah ketemu nih gentleman agreement-nya gitu. Karena kalau berat-berat pasti aku nggak mau ikut sih ya. Karena apalagi kalau kita udah punya karir sendiri gitu kan. Terus ada tudingan kan kemarin tuh sempat, nih pemenangnya kayaknya udah ditek-tekin deh, ini kayak ordal gitu. Apa tanggapan kamu? Kayaknya enggak sih ya, karena semuanya diperlakuin sama sih. Kita semua pernah diteriakin sih sama coach kita, jadi kayaknya nggak ada sih ya. Nggak ada nih pemenang titipan-titipan gitu, nggak ada ya? Fair and square. Oke, sekarang kita sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang mewakili perempuan dan laki-laki. Siapa dulu yang mau nanya? Ibu Caca dulu deh buka buat pertanyaan buat si Bapak ya pasti nih ya. Gue diserang tuh sama dua perempuan loh. Cewek bertanya, kok 2, 3 kak? 3. Kan satu moderator. Oh, satu moderator. Cewek bertanya. Kenapa kalau cewek yang selingkuh itu fatal banget dan nggak bisa dimaafkan? Padahal katanya kalau cowok selingkuh itu adalah hal yang wajar dan bisa dimaafkan. Karena kalau cewek selingkuh pasti pakai perasaan. Oh, itu ya hal Cewek itu nggak akan pernah jatuh cinta kedua kalinya. Jadi kalau dia udah jatuh cinta lagi sama orang lain, cintanya yang pertama tuh udah hilang. Oke. Pak mau nanya, itu cowoknya selingkuhnya sama cowok apa sama cewek? Kan sama cewek. Nah, ceweknya ini mah nggak pakai perasaan ke cowoknya yang itu. Mohon maaf nih kak. Ini dari sisi cowok kan. Iya, Bapak. Kalau dari sisi cewek nanti lagi nanyanya. Saya dong, bantuin saya. Kalau dari sisi cewek lagi nanya. Saya bisa ditanya sisi cewek juga tapi nanti ya. Jangan itu sekarang. dari mindset cowok tuh begitu ya. Kalau cewek selingkuh tuh pasti pakai hati gitu. Pakai hati. Karena cewek nggak mungkin selingkuh kalau nggak jatuh cinta. Oke. Kalau cowok? Tapi kalau cowok bisa selingkuh tanpa jatuh cinta. Oh, bisa selingkuh tanpa jatuh cinta. Ya. Bisa ya. Bisa. Kalau cewek nggak Tapi bisa. berarti selingkuhannya tuh cowok jatuh cinta sama cowok itu dong? Bisa jadi jatuh cinta sama duitnya sih, Kok Bu. memang cowok-cowok nih? Cowok itu. Oh iya. Oke, gantian deh Pak. Bapak sekarang Kreatifnya takut next iya. live nggak bisa diedit. Next nggak Oke, bisa sekarang diedit. Bapak nanya ke cewek-cewek nih. Oke. Deg-degan kreatifnya. Apa yang mau Nah, ditanyain? ini Ibu Caca bisa jawab nih. Dengan siapa nih? Siapa aja? Oke, siapa aja? Kenapa cewek kalau lagi ngambek atau ada masalah suka nge-repost quotes? Kode-kode atau bahkan curhat di sosmed? Bukannya malah bilang langsung ke Orangnya. langsung pengennya apa? Oke. Siapa yang mau jawab, Rita? Siapa? Mungkin ya kalau aku sih nggak pernah ya, tapi aku bisa memahami kenapa banyak yang post quotes gitu. Mungkin udah dicoba bilang nggak peka gitu loh. Jadi mungkin karena nggak peka ya udah coba sindir melalui sosmed gitu. Ibu Kayaknya Caca ya. Kayaknya ya, Ibu Caca. Kayaknya. Kalau saya sih to the point sama suami saya nggak bisa. Laki tuh nggak bisa dikasih kode-kode. Iya, Harus betul. To the point emang sih nggak ngerti. Nah, apa iya. gimana? Ini gue setuju sama Caca nih. Betul. Laki-laki itu dikasih kode-kode, disuruh mikir lagi, pikirannya udah banyak. Iya. Oke. Ngomong to the point aja belum To tentu the nangkep. point aja dia belum tentu pakai, apalagi dia lagi banyak pikiran. Ya. Lo ngomong to the point, apa tadi apa? Oh. Jadi gimana baiknya ngomongnya kalau ke cowok biar ngerti? Cari waktunya yang bagus, Oh, oke. cari timingnya yang bagus, terus lihat moodnya dia juga. Oke. Ngomong sama dia tuh pasti enak kalau lagi kayak gitu. Dan Jadi, dia pasti dengerin. Jangan dia lagi sibuk gini terus dia dia yang denger ya. Cowok tuh memang nggak multitasking. Oke. Dan Cewek bisa multitasking. dan ngomongnya straight to the point. Ya, betul. Kata-katanya tuh jangan muter-muter, Ya, straight to the point aja. ya, Baik. Ibu Irita silakan dibuka pertanyaannya ya. oke. Di duduknya gitu lah. Coba kali Gue juga jadi kayak gitu. Pegel kayaknya pegel ya kak. Kalau gini sangat mulus gue. Nih kak, gimana nih pegel banget rasanya loh. Oke, bener gak sih kalau istri juga bekerja, suami-suami tuh suka takut dan insecure sendiri, makanya nyuruh istrinya nggak usah kerja. Itu nggak Pak? Ada ya dan enggaknya, ya tergantung. Kalau suaminya memang sudah mapan, ya udah nggak butuh lagi penghasilan lain. Suami yang sayang istri pasti suruh istrinya di rumah untuk tidak kerja. Kalau suaminya yang tidak mapan, nyuruh istrinya mau bekerja untuk membantu dia, automatically dia akan insecure kalau istrinya gajinya lebih besar daripada dia. Karena biar gimana pun juga Arijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki lah pemimpinnya perempuan. Jadi kalau perempuan udah punya duit beda gayanya. Oh iya sih. Iya sih gayanya ya. Agak lebih tinggi gitu dagunya soalnya. Pak Fadlan terima kasih sudah hadir. Berbagi cerita Caca terima kasih juga. Terima kasih Rita, selamat sekali lagi. Dan terima kasih buat Anda yang sudah bergabung ya. Kalau mau ikutan diskusi bisa ikut diskusi di Instagram kita. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rufinda. Usik.